Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit masalah ear mite atau kutu pada telinga. Yang di sini pada kasus yang saya jumpai sore ini, kucingnya mengalami ear mite. Di sini perlu saya jelaskan bahwa banyak hal yang membuat kucing menggaruk telinganya. Selain masalah gatal sehari-hari, kucing menggaruk telinganya mungkin karena ada tungau. Di sini tungau pada kucing ini mungkin jarang terlihat. Namun, jika diperhatikan secara seksama, bisa jatuh dan terlihat saat kucing menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengais-ngais telinganya, ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan teman-teman. Tungau telinga kucing atau dikenal sebagai Otodectes cynotis adalah tungau telinga yang umum dialami oleh kucing. Parasit ini menyukai kulit di saluran telinga kucing yang lembab dan hangat. Bahkan menjalani sebagian besar siklus hidupnya di sana. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Makanya dia hidup di saluran telinga. Kemudian saya akan menyampaikan juga cara mengatasi tungau telinga kucing. Parasit telinga kucing ini memakan sel-sel kulit ya teman-teman ya. Selain memakan sel-sel kulit, sel-sel darah dan terbentuk kotoran telinga. Perlu diwaspadai ya teman-teman ya bahwa tungau ini menular. Jadi jika teman-teman memiliki beberapa kucing dan salah satunya terinfeksi tungau di telinganya, maka kucing lainnya kemungkinan besar juga tertular tungau ini. Jika jumlah tungaunya terlalu banyak hingga menyebabkan gatal, kucing akan sering menggaruk hingga menyebabkan infeksi atau merusak telinga secara permanen. Nah, gitu kan teman-teman, bahaya ini. Ya cukup bahaya teman-teman. Kemudian untuk mengatasi tungau telinga kucing, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan telinga. Hapus penumpukan kotoran dengan membilas telinga dengan sangat lembut. Gunakan kapas yang ditetesi dengan baby oil untuk membersihkan telinga dan sisa-sisa kotorannya. Lebih baik lagi menggunakan obat pembersih telinga khusus kucing ya teman-teman ya, supaya tidak salah-salah. Yang kemudian diteteskan ke dalam lubang telinga kucingnya. Kemudian jika khawatir akan risiko rusaknya gendang telinga kucing atau mendorong tungau lebih ke dalam saat membersihkan telinga, mungkin lebih baik bawa aja ke dokter hewan ya teman-teman ya. Bawa aja ke dokter hewan terdekat. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan di sini untuk mencegah serangan tungau di telinga kucing ya teman-teman ya. Di sini tungau dapat dicegah dengan perawatan antiparasit yang tepat. Jadi hal ini harus dibicarakan dengan dokter hewan terdekat ya teman-teman ya, tentang produk yang direkomendasikan dan apakah perawatan kutu dan kucing dapat mencegah tungau di telinganya. Hindari sembarangan membeli dan mengaplikasikan obat tetes telinga
tanpa konsultasi dengan dokter hewan ya teman-teman ya, karena dapat memperparah keadaan. Contohnya dulu pernah saya mengalami kasus ini teman-teman. Ada salah satu klien yang sebelum saya lakukan ini sebelum saya buat YouTube ini disarankan untuk memakai obat A yang dibeli itu dengan cara meneteskan. Tahu-taunya teman-teman, setelah dia diteteskan, kucingnya itu dia mengalami keracunan. Jadi teman-teman harus lebih baik konsultasi dulu dengan dokter hewan terdekat ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian saya lanjutkan teman-teman dalam mencegah serangan tungau di telinga ini. Kemudian sangat penting untuk menjaga lingkungan dalam ruangan kucing agar selalu bersih, terutama jika kucing peliharaan pernah dirawat karena masalah tungau juga sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan teman-teman. Perlu diwaspadai kehadiran parasit lain memiliki dampak yang jauh lebih terlihat pada kucing adalah tungau penggali yang memakan permukaan kulit. Jadi tungau ini dapat menyebabkan kerontokan bulu yang parah teman-teman. Jadi tungau ini dapat menyebabkan kerontokan bulu yang parah pada kucing dan membutuhkan perawatan segera. Jadi di sini teman-teman jangan segan-segan untuk atau jangan agak segan untuk konsultasikan dengan dokter hewan terdekat yang menangani ya teman-teman ya, soalnya kalau tidak ditangani segera ini akan sangat cepat meluas penyebarannya. Jadi atau teman-teman misalnya membeli suatu produk obat dari luar, baca benar-benar dulu baru mengaplikasikan di aturan pakainya. Jangan sampai seperti kasus saya sebutkan tadi, dia disarankan begitu oleh tempatnya dia beli, lalu langsung diaplikasikan, tahu-taunya menyebabkan dia keracunan. Jadi di situ pentingnya kita lebih baik konsultasikan dulu ya teman-teman ya. Kemudian di sini akan saya sampaikan juga, misalnya teman-teman membeli suatu produk obat tetes, yang harus diaplikasikan ke dalam telinga kucing. Ini ada cara-caranya ya teman-teman ya, supaya obatnya itu berkhasiat dan jadi sesuai dengan dosis dan takarannya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan sampaikan cara menggunakan obat tetes telinga untuk kucing. Jadi yang harus saya sampaikan, setelah telinga dibersihkan dari residu tungau, teteskan obat tetes khusus ke dalam lubang telinga ya teman-teman ya. Nah, pengobatan tungau dapat menggunakan obat tetes yang diteteskan ke dalam lubang telinga maupun diteteskan di tengkuk atau belakang leher kucing ya teman-teman. Ini biasanya yang kalau ditetes-tetes begini kan dosisnya cukup tinggi teman-teman, supaya dia menyebar. Perlu saya jelaskan juga teman-teman, kalau yang ditetes-tetes begini, cara kerjanya itu dia diserap oleh kulitnya, lalu dia akan disebarkan ke seluruh tubuhnya lewat peredaran darah ya teman-teman ya. Akhirnya parasit-parasitnya yang ada di tubuhnya itu bisa berkurang, bahkan hilang semuanya atau kuman-kumannya akan mati. Saya lanjutkan teman-teman cara menggunakan obat tetes telinga pada kucing. Pertama, duduk dalam posisi yang nyaman, pegang kucing di pangkuan, lalu
Bisa juga dengan menggendong kucing dengan handuk agar ia tetap tenang. Nah, di sini cara kita merawat kucing itu harus kita sabar ya teman-teman ya. Kalau kita kurang sabar di sini mungkin kucingnya juga akan terjadi kurang tenang. Itu yang pertama. Kemudian pegang ujung penutup telinga dengan sedikit menarik ke belakang untuk membuka saluran telinga dan membantu meluruskan saluran telinga. Nah, jadi teman-teman bisa pegang ujung telinga itu begitu caranya supaya dia kelihatan lubangnya ya teman-teman ya. Kemudian setelah kelihatan lubangnya, langkah yang ketiga, teteskan larutan pembersih telinga ke dalam telinga kucing. Nah, diteteskan misalnya biasanya 2 tetes atau 3 tetes. Nah, jadi lanjut yang keempat. Sambil tetap memegang penutup telinga, seka kotoran dari bagian dalam penutup dan kucek-kucek di pangkal telinga ya teman-teman ya. Kucek-kucek di pangkal telinga supaya dia larutan obatnya itu bisa masuk ke dalam. Nah, jadi kalau dia sudah masuk ke dalam, nah dengan harapan kalau udah dikucek-kucek semua permukaan kulit di dalam itu akan kena ya teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan yang keempat, sambil tetap memegang penutup telinga, biarkan kucing menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi sehabis kita masukkan obatnya itu, biarkan kucing menggeleng-gelengkan telinganya dengan harapan obat-obat itu juga akan mengenai dinding-dinding saluran telinga ya teman-teman ya. Ya, jadi yang keenam, kemudian jangan pernah menggunakan aplikator yang ujungnya kapas untuk menghilangkan larutan di liang telinganya. Karena hal itu akan merusak saluran telinga dan mendorong kotoran lebih jauh ke dalam. Jadi maksudnya di sini yang kita menggunakan cotton bud kemudian kita dorong-dorong begitu ya teman-teman, jangan ya. Karena itu akan mendorong kotorannya itu masuk ke lubang telinganya yang dalam. Kemudian teman-teman, jika kucing tampak kesakitan. Nah, di sini jika kucing tampak kesakitan selama proses pembersihan, segera hentikan dan tolong bawa cepat kucingnya ke dokter hewan terdekat ya teman-teman ya. Mungkin ada iritasi di situ kalau dia terlalu kesakitan kayak gitu. Mungkin dia iritasi. Ya, jadi kalau misalnya agak lumayan parah dan nanti dikonsultasikan setelah dibawa ke dokter hewan terdekat, konsultasikan sama dokter hewannya dan insya Allah dokter hewannya juga akan memberikan obat yang tepat untuk hewan kesayangan Anda ya teman-teman ya. Jadi dokter hewannya biasanya akan memberikan preparat obat yang efektif yang mengandung piretrin atau selamektin ya yang berbentuk obat tetes, atau kalau misalnya yang diinjeksi juga ada banyak preparat obat yang lain yang bisa dipakai oleh kalau dibawa ke dokter. Jadi itu pentingnya didiskusikan dan dikonsultasikan sama dokter hewan terdekat atau di dokter hewan di mana Anda berada, teman-teman. Jadi, meskipun obat tungau telinga kucing dapat dibeli secara bebas, tapi obat yang diresepkan dokter hewan umumnya lebih efektif ya teman-teman ya, karena biasanya kalau dokter hewan yang sudah lama menangani begini tahu dia obat yang mana lebih berkhasiat. Contohnya misalnya saya dulu pernah mengobati salah satu pasien yang saya tangani, dan
ternyata obatnya itu kurang efektif ya teman-teman ya. Jadi kita bisa evaluasi dan kita bisa nilai suatu obat itu dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Dr. Hewan Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.